Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani. Saya merupakan mahasiswa PPL Angkatan 3 di Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar anandaku semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah jika semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan Nak. Oke. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, malah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Silakan anak-anakku untuk memulai ini speakingnya ya. Oke, silakan berdiri Nak. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Masuk ke hutan, ambil rambutan, dikejar-kejar sama orang hutan. Oke, silakan Nanda aku semua memperkenalkan dirinya ya, nama dan cita-citanya Nak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadia, cita-cita saya menjadi dokter. Oke, yang lain. Perkenalkan, nama saya Audi Syefanka, cita-cita dokter kandungan. Oke, Perkenalkan, nama saya Satriani Dewi, cita-cita psikolog. oke, yang lain. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Adila, cita-cita dokter. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafri, cita-cita saya menjadi PDN. Oke, Perkenalkan, nama saya Syakir Nurdian, cita-cita jaksa. oke, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Salfadil Asara, cita-cita saya apoteker. Oke, terima kasih Nak telah memperkenalkan diri kalian ya. Jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya sama Nandaku ya, apa ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Silakan Nak, oke? Kegiatan kelompok orang untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, jadi Ibu akan tambahkan di sini ya, apa itu bimbingan kelompok itu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama ya, dan ada juga asas-asas bimbingan kelompok ya, ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan ya, asas kenormatifan ya. Jadi anak-anakku ini semua langkah-langkah bimbingan kelompok ya. Jadi begini Nak, Ibu ingin siapa tahu ada kalian yang mau menceritakan tentang masalah kalian ya. Jadi silakan anak-anakku terbuka ya masalah kalian. Oke, Nabila silakan Nak. Ibu, biasa kalau misalkan yang pelajaran tidak aku suka Bu, bolos Kak, karena malas sekali gurunya. Oh begitu Nak. Saya Bu, tidak tahu kenapa Bu, setiap hari terlambat Kak Bu. Selalu juga kayak faktor kutunggu juga sudah aku. Kenapa kita tunggu saudara Kak Nak? Karena selalu juga terlambat bangun dia Ibu. Saya sudah sama kayak dia. Iya Bu, semua kayak Kalau begitu Nak, jangan kita tunggu-tunggu tadi, lebih baik kalau kita lebih cepat ke sekolah ya. Jadi yang lain ada tanggapan yang lain? Permasalahannya yang lain? Saya juga jarang ke sekolah Bu, karena malas dan Malas karena apa? karena tidak bagus lingkunganku di sekolah. Oh, kenapa bisa tidak bagus lingkungan dari sekolah? Tidak akur kayaknya sama Iya, temannya. Oh begitu. terlalu beradaptasi dengan mungkin Bu bisa beradaptasi sama teman-temannya Ibu supaya ada semangatnya ke sekolah Ibu. Oh, begitu. Jadi yang lain bagaimana? Iya Bu, Ah. saya sering tak bolos karena ikut kamu sama teman. Iya, kenapa bisa kita ikut? Bukan saya, dia itu karena ajak kamu. Biar kita diajak. Nah, kalau memang kita tidak mau ya,
Yang lain apa lagi ya? Saya Bu Ah. jarang Kak kumpul tugas karena malas. Oh, kenapa bisa malas nak kumpul tugas Kak? Apa ini masalah Kak? Sulit dipahami pelajarannya Bu. Karena dia tidur ibu kalau belajar Ibu faktor dukungan dia keluarga juga ibu. Oh, kenapa bisa? Kenapa? Tak satu rumah sama dia kurang Jadi kita satu rumah dengan siapa? sama tanteku. Oh, sama teman. Oh, tapi bagaimana dengan ini tante Kak? Bagaimana dengan tante Kak ini? Dia juga tidak terlalu pedulikan ya. Oh, tidak terlalu peduli kan? Iya. Oh, iya begitu. Kalau ini siapa? Dewi, bagaimana Dewi? Apa masalah tak nak? Selalu kok Bu tidak mematuhi peraturan. Contohnya Bu, pendek kos kaki Bu, baru tali sepatu Bu warna putih, nggak seharusnya warna hitam, jadi sering nggak masuk ke BK Bu. Mungkin selalu dikasih ingat Bu, tapi selalu lupa Tetapi kalau dia setiap hari Bu. ini tidak mematuhi tata tertib sekolah ya? Iya Bu. Oke. Jadi terima kasih nak sudah terbuka atas masalahnya ya. Iya, Jadi maka pada bimbingan kelompok kita akan memberikan solusi agar bisa semangat semangat belajar lagi ya. Iya. Jadi sekarang bimbingan kelompok ini akan rutin dilakukan. Maka ibu harap kalian hadir dan sering hal-hal tentang sekolah ya. Jadi sekarang kita akan memasuki kegiatan intinya ya. Pada pertemuan ini topik yang akan kita bahas yaitu masalah motivasi belajar ya. Agar anak-anakku semua memiliki semangat belajar dan memiliki nilai bagus ya. Tidak ada lagi yang terlambat kumpul tugas atau tugas-tugas sekolah menumpuk ya. Jadi begini nak, jadi kita nanti akan berdiskusi ya, hari ini ibu bagikan LKPD-nya ya sebentar ya. Jadi sekarang ibu akan menjelaskan materi bersama-sama tentang motivasi belajar ya. Jadi ibu akan menjelaskan tentang pentingnya motivasi belajar ya. Jadi motivasi belajar itu merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu ya. Jadi di mana ada suatu dorongan untuk melakukan suatu guna mencapai tujuannya ya. Jadi di sini ada dibilang jenis-jenis motivasi belajar ya. Jadi motivasi belajar itu yang ke-1 itu motivasi dilihat dari apanya. Jadi dilihat dari bentuknya ya. Bentuknya itu seperti motif-motif bawaan ya. Ada motif yang dibawa sejak lahir. Sekarang motif-motif yang dipelajari artinya motif yang timbul karena dipelajari ya. Jadi yang kedua itu motivasi menurut bagian dari Margius dan Sudirman ya. Motif kebutuhan organisme ya. Jadi kebutuhan minum, makan, bernapas, seksual dan lain-lain. Sekarang motif-motif darurat misalnya menyelamatkan diri ya, dorongan untuk membahas dan sebagainya. Sekarang motif-motif objektif ya. Sekarang bagian 3-nya tentang jenis-jenis motivasi belajar. 3 motivasi jasmani dan rohaninya ya. Ada motivasi jasmani seperti rileks, insting, otomatis, napas dan sebagainya ya. Sekarang bagian 4-nya yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Jadi motivasi intrinsik adalah motif-motif yang terjadi atau berfungsi tidak perlu dirangsang ya dari luar, karena dari diri setiap individu ya. Jadi sekarang ibu sudah membacakan materinya, tapi ibu masih ada ini tentang ya. Ini masih ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ya.
Jadi sebentar Ibu melemparkan pertanyaan kepada Anda ya. Apa itu ciri-ciri aspirasi siswa ya? Cita-cita merupakan satu kata bertanam dalam jiwa seseorang individu ya. Cita-cita merupakan angan-angan yang ada di imajinasi seseorang individu, di mana cita-cita tersebut dapat dicapai dan memberikan suatu kemungkinan ya. Sekarang kedua, kemampuan siswa ya. Kemampuan dan kecakapan setiap individu. 2. Kondisi siswa dan lingkungannya. 4. Unsur dinamis dan pengajaran. Upaya guru dalam pengajarannya siswa. Ini siapa tahu ada di antara kalian yang mau bertanya, silakan nak. Saya Bu, misalnya tuh Bu kan kurang motivasi belajar. Nah, apa yang dilakukan Bu biar meningkat? Kalau misalnya itu kurangnya motivasi belajar dari diri tak sendiri. Begini nak, supaya kalian itu yang terjadi dan berfungsi, tidak perlu itu sangat penting dalam pengembangan diri kalian ya. Sebab pengembangan diri adalah belajar. Pengembangan diri jika Anda ingin lebih sukses dibanding pencapaian Anda. Jadi fokus untuk mengembangkan diriku Iya, biar begitu. lebih bagus dari sebelumnya. Ya. Oke, siapa lagi? Jadi sekarang Ibu akan membagikan ya sebentar LKPD-nya ya. Jadi begini nak, siapa tahu ini ada kalian yang ingin bertanya. Ini saya kasih pertanyaan sebentar, jenis-jenis motivasi belajar. Ada yang tahu? Ibu menciptakan persaingannya sendiri, persaingan yang sehat supaya kayak lebih motivasi Lebih baik daripada itu saingan. itu lah penting. Atau menciptakan apa lagi? Atau tujuan atau cita-cita yang mau gapai, bisa lebih semangat lagi untuk belajar Dalam metode belajarnya juga. Jadi kalau ini nak manfaat motivasi belajar kalian? Biar meningkat tadi. Meningkat apa? Dalam proses pembelajaran biar yang malas jadi kayak lebih rajin Ibu. Kayak Acak tadi Ibu yang malas kumpul tugas jadi lebih rajin nanti. Oke. Ini kalau faktor-faktor internalnya itu seperti apa nak? Faktor yang berasal dari diri sendiri. Hmm. Misalnya malas gimana gitu Bu? Malas kerja tugas. Begini nak, supaya kita rajin kerja tugas ya. Supaya kalian itu harus semangat ya. Apa yang diberikan sama guru kita harus kerjakan ya. Ibu, kalau misalnya aku ada Bu teman yang selalu ada keyboard. Ih jangan Vina. Tapi Ibu teman itu kayak mungkin Lagi satu jangan rasa. nanti ini tidak belajar sama Ibu. Pokoknya jangan ikut-ikutan sama teman tak nanti. Nanti karena teman Ibu Ada kita yang biasa marah Ibu. Kalau tidak teman Ibu nanti kayak kasusnya Kira Ibu nanti tidak ada semangat yang tinggi sekolah. Kenapa Iya, tidak itu tadi ya? Tidak ada. yang dipukuli Bu sama teman itu yang Yang tidak jelasnya nak, jangan ikut-ikutan sama temannya ya. Ibu kalau misalnya cara mengajarnya gurunya Bu tidak disuka Iya, itu Bu, yang membosankan ya Iya, Bu. membosankan, Bu. Sekali. Bikin mengaji makanya sedikit bolos Bu. kalau Sering begitu. juga tidur Ibu. Sering Bisa, juga saya, Bu. tidur Ibu. Begitu. Dari cara bicaranya Ibu kayak lambat sekali Bu, jadi kayak kalau nada lingkar gitu. Males. Jadi mau tidur Ibu kayak aja. Jadi begini nak, jadi ibu ini akan membagikan ya. Jadi sebentar kalau sudah selesai, kalian akan diskusikan ya, diskusikan sama teman-temannya ya. Jadi waktunya sebentar 5 menit atau sampai 10 menit ya menjelaskan ya. Jadi sebentar akan saya bagikan ya LKPD-nya ya. Jadi sebentar ini kalian diskusikan saja deh. Ibu, ini saya akan membagikan LKPD-nya. Sudah mulai sekarang.
Ya sudah. Sudah Bu. Oke, silakan kerja nak. Waktunya sampai 5 atau sampai 10 menit ya. Jadi sebentar kalian diskusikan ya. Iya Ibu. Sebentar kita. Ini tutup. Baru 16 menit Budi. Hah? Baru 16 menit. Kapan bisa tambah ya? Setiap weekend, setiap hari libur, sebaiknya kayak apa nih kata-katanya? Kalau misalnya kita hari libur, Kasih pendidikan.
Masih ada. Udah selesai? Jadi sebentar diskusikan. Iya Ibu. Berapa menit ini? Dua. Sudah. Sudah selesai? Kata orang gitu. Diskusikan Sudah Ibu. Jadi silakan saya membaca ini dari SOP ini. Saya dulu ya. Baru kalau sudah harus Satu, bagaimana pemahaman Ananda terhadap kurangnya motivasi belajar? Kurangnya motivasi belajar karena kurangnya motivasi dari orang tua ataupun tidak diperhatikan oleh orang tua dalam pembelajaran. Cara mengajar guru juga yang terlalu monoton atau tidak jelas. Kedua, jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Ananda ketahui. Itu satu, karena ingin menggapai cita-cita hingga timbulnya semangat dalam belajar. Kedua, karena ingin meningkatkan nilai dari semester sebelumnya demi diterima di universitas impian. Ketiga, jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Ananda ketahui. Itu satu, faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari diri sendiri atau minat siswa. Kedua, faktor ekstrinsik yang berasal dari luar ataupun lingkungan. Bagaimana nak? Siapa tahu ada yang mau tanggapi temannya? Apa nanti solusimu untuk yang mempengaruhi motivasi belajar yang kamu di situ tulis. Apa nanti motivasimu untuk supaya tidak supaya Ya biar aku gapai cita-citaku. Ya, siapa tahu ada tanggapan yang lainnya nak? Silakan. Berat. Wirin. Bagaimana nak ini tentang tanggapannya ini tentang Karena semangat belajarnya tinggi sekali Bu, jadi iya menanggapi cita-cita kamu. Begitu. Sama kan jadi apoteker Ibu. Menjadi apoteker. Iya, Bu. Semoga tercapai. ya amin. Jadi yang lain siapa tahu ada? Ini silakan kalau baca. Bagaimana pemahaman Anda terhadap kurangnya motivasi belajar, kurangnya dorongan dari orang tua untuk belajar. Kedua, jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Anda ketahui. Menciptakan persaingan sehat karena seseorang dapat termotivasi bila mereka memiliki rasa untuk menjadi lebih dari waktu ke waktu. Kedua, ciptakan target atau tujuan yang kuat.
Nomor 3, jelaskan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar yang Anda ketahui. 1. Faktor yang berasal dari diri sendiri, faktor intrinsik. Kalau faktor yang berasal dari luar yaitu faktor ekstrinsik. Yang ada cepat. Itu juga. Ini bagaimana tanggapan tentang ini? Pokoknya Satu, bagaimana tanggapannya? tanggapannya seperti apa ini? Dapat aja. Bagaimana itu yang faktor yang berasal dari diri sendiri? Bagaimana contoh? Bagaimana contoh? Dari diri sendiri, kayak rajin belajar, selalu dievaluasi hasil-hasil belajar. Seperti Terus itu. yang lain? Kalau dari faktor lingkungan bagaimana kamu sih? Kayak lingkungan, kayak dukungan keluarga, atau tempat belajarnya yang bikin dia semangat belajar. Apakah ada yang lain lagi? Kira ini tolong kita tanggapi dengan teman-teman. Kalau misalnya kesulitan belajar, apa yang perlu dilakukan? Buat sesuatu yang disuka, kayak misalnya dengar lagu sambil belajar, atau kasih perbaiki dulu mood ibu, karena sekarang sekarang moodnya dulu Belajar tergantung. Yang lain bagaimana nak tanggapannya tentang ini temannya? Lainnya bagus ibu karena ya Perbaiki dulu moodnya supaya mau belajar tuh ya tidak marah-marah supaya nanti kalau ya karena dia jalani, karena kalau misalkan dijalani apa harus ikhlas ibu. Yang lain bagaimana nak? Jadi siapa lagi yang mau belajar? Oke, silakan nak. Nabila dulu. Jangan terlalu. Nabila. kita dari. Jangan terlalu cepat-cepat. Pertama, bagaimana pemahaman Anda terhadap kurangnya motivasi belajar, kurangnya rasa keinginan untuk belajar, kurangnya kesadaran bahwa belajar itu penting dan akan menentukan masa depan kita. Kedua, jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Anda ketahui. Pertama, metode yang menarik, mencari metode yang nyaman guna dapat memahami pembelajaran dengan mudah. Kedua, motivasi lingkungan di sekitar kita yang mendukung. Cepat kirim apa nak? Ketiga, Bu, jelaskan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar yang Anda ketahui. Masih bisa seorang sudah. Saya dulu. Ya kamu dulu yang belum terpikir ya. Silakan nak. Bagaimana pemahamanmu terhadap kurangnya motivasi dalam belajar? Ya. Kurangnya motivasi dalam belajar dapat membuat siswa tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan tidak ada semangat belajar dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya begitu, apa dibuat kok supaya bisa semangat belajar? Itu tadi aku bilang, misalnya kasih perbaiki dulu mood atau baru kalau mau belajar kayak dengar lagu atau cari ke tempat yang sunyi supaya lebih konsentrasi untuk belajar. Bagus kau juga tahu bilang bagaimana metode pembelajaranmu yang kayak berdiskusi atau bagaimana yang mana mau sukai atau mana Jadi begini nak, kalian itu tanggapi dulu nomor satunya seperti apa itu, ya? itu bagus kapan kalau misalnya mau belajar tuh panggil kita teman tak yang lebih Iya, mengerti. kalau Itu kalau soal misalnya mata memang pelajaran. suka metode diskusi. Iya, aku jadi suka supaya biar tahu. Oh. Ya karena saya sering tak begitu ya. Kalau rumahnya sama bolos. Oh iya nanti kalau misalnya
sudah lagi belajar, maka kapan pergi rumah untuk Iya, belajar boleh. bersama. Supaya lebih bersemangat belajar kalau misalnya ada teman tak. Yang tanggapan nomor 2-nya seperti apa itu nak? Jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Ananda ketahui. Pertama, menciptakan target atau tujuan yang kuat. Dan yang kedua, setiap hari libur sebaiknya kita gunakan untuk menjernihkan pikiran. Bagus kok Bang kalau misalnya hari libur pergi healing-healing supaya saya tapi- biar tidak stres tapi- belajar iya. terus. Tapi kalau pergi kayak begitu, kalau pulang capek. Iya, jadi baru hari Senin nanti hari istirahat. Begitu. Istirahat. Kalau tapi bagaimana nak tanggapannya ini tentang Mungkin kapan tuh kalau healing paling bagus tidur. Iya, itu. Istirahat karena Iya, karena Senin sampai Jumat itu Belajar terus otak. Atau bisa jadi harus juga diistirahat. Sabtu Minggu diistirahat. atau bisa juga dibagi waktu itu kayak misalnya hari Sabtu tuh pergi Kalau hari Minggu ya istirahat istirahat hari Minggu bisa istirahat kayak Iya, tapi belum tentu tuh begitu karena kadang juga ada guru banyak sekali nak kasih tugas. oh iya Biasanya karena guru kita selesaikan dulu tugasnya baru kita pergi ini toh. Iya itu. Jadi, Benar itu. tidak ada lagi yang dipikirkan ya. Iya itu. Ini yang ketiganya. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Ananda ketahui. Yang pertama, kurangnya apresiasi dari orang tua. Dan yang kedua, tidak menyukai cara mengajar guru. mau bertanya bagaimana itu apresiasi orang tua. Kan saya tidak satu rumah Kak sama orang tuaku, sama nenekku, sama kakekku. Terus itu nenekku sama kakekku lebih ke pekerjaan aja saja, kayak jarang di rumah, baru saya sendiri Kak di rumah. Jadi itu tidak ada kayak dukungan, tidak ada juga tanya Kak bilang ada tugasmu atau tidak ada begitu. Tidak ada adikmu atau kakakmu yang bisa tanya kok begitu. Tidak ada, sendiri jadi rumah, sering Kak ditinggal sendiri di rumah. Kalau misalnya lewat telepon ke orang tuamu tidak ada. Tidak, palingan kayak bilang bisa aja bilang ada juangmu begitu. Oh begitu. Tapi seringnya ada kontak ini sama orang tuanya setiap hari. Tidak, ibu jarang gitu. Jadi kalau misalnya ada Mungkin penting, orang tuanya sibuk juga kerja. Iya. Oh, gitu. Iya, Bu. Jadi tinggal sama neneknya. Iya. Terus yang tidak menyukai cara mengajar guru itu bagaimana solusinya supaya langsung disuka itu guru? Tanya langsung guru. Ya. Tidak lah Jangan ibu, kayak begini, Bu. misalnya kapan cara mengajar. Tapi kayaknya Bu, kalau misalkan begitu Bu ditanyakan sopan sih. Iya, Bu. Iya bu, Sopan tapi juga, bu, tapi bu ada juga guru yang misalnya mau memang ditanya bilang bagaimana bagus atau tapi kadang juga guru bu nak kira kita tuh pada Iya, begitu. supaya lebih semangat Ngerti juga Bu caranya. Gitu. Nah, kira Bu tidak disukai Bu. padahal mau ditingkatkan supaya lebih semangat lagi belajar. Ya. Jadi yang lain bagaimana? Sama-sama juga pendapat. Iya, Bu. Jadi siapa lagi yang belum? Tapi Silakan nak. Eh, Baru kirim sebentar ya. Satu, bagaimana pemahaman Ananda terhadap kurangnya Berapa? motivasi belajar? 34. Kurangnya motivasi belajar karena tidak adanya dukungan dari keluarga yang kurang memperhatikan proses pembelajaran anaknya. Oke, siapa yang mau tanggapi nak silakan. Bisa kapan pulang? iya bisa Ulang lagi, cepat juga. Iya. Kurangnya motivasi belajar karena tidak adanya dukungan dari keluarga yang kurang memperhatikan proses pembelajaran anaknya. Sama kayaknya kasusnya sama Dewi ini. Mau bertanya, tapi kenapa kebanyakan orang Tidak bisa juga berasal dari diri sendiri juga. Iya benar itu. Tapi kuliah keluar dong ada ji. Kenapa tidak sama? Iya, kenapa dari suka sama ini nak? Lebih ke fokus semua bekerja Bu, jadi Oh, jadi enggak satu rumah sama orang tua, satu rumah aja. Bu, tapi kayak tim SAR Bu. Berpencar. Oh, begitu berpencar. Iya. Jadi sepertinya ini tidak ada waktunya untuk di rumah ya, orang tua. Oke, yang lain tanggapannya seperti apa? Kalau harusnya saya tanya bagaimana mau tak karena anda
bakalan semua orang tak mengerti perasaan tak. Kan jatuh satu rumah aja sama keluarga. Mau bagus kapan kalau misalnya libur kita mau tanya bilang Iya. kalau bisa nggak kumpul menyisihkan waktu sebentar saja. Ya. Kayaknya kurang terbuka kisah. Tapi kalau boleh tahu ibu ini berapa bersaudara nak? 2 jibu. Oh, 2. Jadi kita anak pertama. 3 Bu. Oh, anak ketiga. 3 bersaudara. 3 bersaudara itu aku bilang saya ada 2 bersaudara, 3 bersaudara. Jadi kita anak ketiga. Anak kakak yang pertama di mana? Lulus nih Bu SMA Bu, tapi tidak ada lanjut kuliahnya Bu. Oh, kenapa nak? Karena sudah Jibu dulu dikasih sekolah penerbangan, tapi tidak Bu. Tidak diselesaikan. Iya Bu. Jadi sekarang di mana? Tinggal Jibu pengangguran. Oh, laki-laki. Iya. Mungkin iya. Mungkin juga itu ya. itu kurangnya motivasi Ya, belajar. begitu. Iya, rasakan. Yang lain nomor 2-nya nak? Jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Ananda ketahui. Ya. 1. Minat siswa. 2. Mata pelajaran yang disukai. Bagaimana Bagaimana itu nak? Kayak apa yang Anda suka itu siswa ya, kayak metode apa yang Anda suka belajarnya, kayak diskusikan. Seperti kita ini metode apa yang kita ini nak yang kita suka dalam proses pembelajaran? Kalau saya Bu, metode diskusi Bu, Kenapa kita suka ini Karena- metode diskusi ini? karena bisa Ki Bu pendapat masing-masing Bu, pendapat. bertukar pendapat. Oh begitu. Kalau yang lain bagaimana? Iya, Karena Bu, kalau diskusi. diskusi Bu kayak kalau Ada- misalnya ada tahu Bu, nah ada teman yang tahu bisa Iya, kita ada sharing sharing yang masuk Ya, ya Bu. oke. Yang lain bagaimana nak? Sama semua. Jadi silakan lanjut yang nomor 3 ini nak. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Ananda ketahui. Faktor intrinsik dari diri sendiri. Kedua, faktor eksplisit dari luar. Ekspresi itu bagaimana yang dari luar? Kayak dari lingkungannya, kayak bagaimana pergaulannya sama temannya, kayak itu tadi yang sering diajak bolos sama temannya. Kamu Tahu itu. itu. Kamu diam bilang kamu diam lagi nasihat. Nah, tahu Apalagi betul, tapi melakukan ada betul. tanggapan yang lain nak? Silakan. Mungkin itu juga. Itu bukan sama kita. Sudah ini siapa lagi kirim? Silakan nak. Bagaimana pemahaman Anda terhadap kurangnya motivasi belajar? Ya. Pertama, kurangnya rasa keinginan untuk belajar. Kedua, kurangnya kesadaran bahwa belajar itu penting dan akan menentukan masa depan kita. Pertanyaan kedua, jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Anda ketahui. Pertama, metode yang menarik, mencari metode yang nyaman, guna dapat memahami pembelajaran dengan mudah. Kedua, motivasi lingkungan di sekolah dan di sekitar rumah yang mendukung dan peralatan yang memadai. 3. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Anda ketahui. Faktor rasa malas yang berangsur-angsur akibat pengalihan dunia. Dan lain-lain. Oke, bagaimana yang lain nak? Silakan Bagaimana Kurangnya minat belajar itu. Iya. Ya, kurangnya Kenapa minat bisa belajar. tidak minat kok belajar? Iya, karena seorang pelajar harus belajar. Karena toh banyak pengalihan bolos tuh, jangan. kayak Ya. misalnya sering kak main game, atau sering kak nonton. Abang iya bagaimana mau kau bertanya bagaimana itu solusinya kalau misalnya orang kecanduan main game? Batasi diri mulai dari sekarang. Iya, betul. Kalau tidak bisa dibatasi, kayak frustasi kalau tidak main Nah, game. penyakit itu. Oh saya itu. Kenapa kita nak? Sering sekali kak main game Ibu. Jadi kalau jadi nilai-nilai aku juga turun. Itu Oh, juga begitu. perlu kerja kalau bolos tadi main game aja. Pergi ke apa yang baik. Jadi ini bagaimana dengan tugas-tugasnya nak? Apa sudah selesai atau bagaimana? Selesai. Selesai saya bukan rajin tak karena maka jadi apoteker. Iya, saya juga. Ini siapa ini Nabila bagaimana dengan anak anak? Karena kita ini pasti kalau ini kecanduan main game pasti ini fokus sama ini gamenya ya. Iya Bu. Wenda harus selesai bosku. Iya Bu berapa kali mi ditanya Bu bilang nanti dibantu kok baru nggak mau juga Bu. Coba mau kasih kaki juga nanti tahu yang Tidak mana tahu belum selesai, bagaimana dibantu mulai dari juga. mana kak harus rubah karena Bu kan jadi Oke. Jadi yang lain bagaimana?
tanggapannya ya ini kalau nak tanggapi ini teman-teman. Saya Bu sering nggak bolos Bu, tapi tetap ada motivasi untuk belajar karena ada cita-citaku Bu mau kuliah apa ini. Apa cita-cita yang kita mau gapai nak ini? Dokter Bu. Oh dokter, alhamdulillah semoga nanti cita-citanya ini tercapai ya. Nilai ini siapa Siti, silakan nak tanggapi ini temannya. Karena dari tadi ini saya lihat tidak ini dia main game. Tidak tahu Kak juga Bu, karena saya Kecanduan suka kecanduannya sama aja Bu. Iya, sama aja acak Bu, main tidak bisa. Sering ke kabar Bu. Oh ya. Oh yang lain bagaimana? Jadi waktu tidurmu tidak Berantakan. iya tidak berantakan. Begadang. Iya, Oh, betul. pantas Kebiasaan kalau tidur Bu. kalau menjelaskan Di dalam Bu. kelas. Apa Bu? Iya Bu, itu luka apa Bu? Faktornya. Oke, ini nomor berapa lagi kita lakukan? Nomor 22. Silakan menanggapi opini temannya. Ini Ini silakan nak. Paparkan ini. 1. Bagaimana pemahaman Ananda terhadap kurangnya motivasi belajar? Kurangnya motivasi belajar dikarenakan kurangnya 4, 2. dukungan dari keluarga dan kurang diapresiasi. Oke. 2. Silakan nak. Jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Ananda ketahui. Oke. 1. Evaluasi belajar. 2. Menciptakan persaingan sehat karena seseorang dapat termotivasi bila mereka memiliki rasa untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya. 3. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Ananda ketahui. Oke. Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pertemanan, Ya. cita-cita, apresiasi dari guru dan teman. Oke, bagaimana yang lain nak? Gimana Silakan itu tanggapi. tentang evaluasinya? Iya. Gimana cara evaluasinya itu? Sendiri kok evaluasi dirimu atau kayak ada yang guru selalu- lesmu atau apa? Kayak bertanya Kak di temanku. Dan apa yang harus kuperbaiki Iya. lagi? Oke, begitu. Yang lain bagaimana nak? Begini nak, jadi ibu simpulkannya mengenai tadi pekerjaan kerja ya tentang SKPD ini ya. Jadi pentingnya motivasi itu kuncinya adalah jangan pernah berhenti belajar ya. Karena hanya dengan belajarlah Anda akan berkembang dan menjadi lebih Baik. Oke, jadi sekarang kita tutup pertemuan ini karena masih ada pertemuan selanjutnya ya, mungkin minggu depan ya. Jadi ibu berharap kalian harus datang ya dengan secepat mungkin ya. Jadi sekarang marilah kita menutup dengan pertemuan ini dengan berdoa. Silakan nak. Silakan. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin sekian dari. Oke, sekian pertemuan kita nak ya. Semoga apa yang kita harapkan akan tercapai ya. Amin. Terima kasih nak telah datang untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak semua. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kita semua nak? Sehat-sehat aja Ki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nak, kita semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya ya kita akan berdoa dulu sebelum kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan nak yang memimpin doanya.
Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Begini nak, minggu lalu kalian sudah perkenalan ya? Sudah, Bu. Kalian sudah kenal semua dik? Iya, Bu. Jadi sekarang ibu mau tanya sama kalian nak, apa minggu lalu masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Tidak, Bu. Tidak. Lupa, Ibu. Oke, jadi sekarang ibu akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok ya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memanfaatkan dinamika kelompok ya. Sekarang tujuannya bimbingan kelompok ada yang tahu di antara kalian? Ada? Tidak ada? Jadi tujuan bimbingan kelompok itu nak bertujuan untuk pengembangan ya kemampuan bersosialisasi dan kemampuan khususnya kemampuan berkomunikasi ya. Jadi sekarang asas-asas bimbingan kelompok ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, jadi asas bimbingan kelompok itu nak yang pertama asas keterbukaan ya. Jadi kalian itu bebas mengemukakan pendapat ya dalam mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan ya. Jadi kalian datang ke sini tanpa dipaksa sama ibu ya. Jadi sekarang asas kerahasiaan. Tahu nggak itu apa asas kerahasiaan? Tahu Ibu? Ada yang tahu? Dijaga itu buka apa ceritain. Ya, Kita tahu jadi yang orang tidak. asas kerahasiaan itu nak, yaitu rahasia yang tidak boleh dibocorkan ya. Jadi kalau nanti kalian keluar dari sini, jangan ada yang bicara rahasianya teman tadi, cukup kalian saja yang tahu ya. Sekarang asas kesukarelaan, ada yang tahu? Tidak ada unsur dipaksa di situ, Bu. Oke, Sukarelaki sukarelaki datang di Oke. bimbingan kelompok. Ya, jadi asas kesukarelaan itu nak ya adanya kesukaan dan kerelaan kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan ya. Sekarang asas apa lagi? Asas kenormatifan ya. Asas kenormatifan itu nak yaitu semua apa? Semua Norma yang berlaku. jadi semua yang akan dibicarakan ya dan yang akan dilakukan tidak boleh bertentangan dengan apa? Dengan norma atau apa? Norma atau aturan yang berlaku ya. Jadi itu semuanya asas-asas bimbingan kelompok ya. Jadi sekarang ibu minta sama kalian ya menceritakan masalah yang kita hadapi dalam kurangnya motivasi belajar kalian ya. Oke, saya tunjuk Nabila, silakan nak Nabila. Kurangnya motivasi ku belajar karena faktor gurunya, Bu. Saya tidak suka sama mata pelajarannya, Bu. Kenapa nak kita tidak suka gurunya? Gurunya kayak kalau misalkan menjelaskan, Bu, setengah-setengah baru Kenapa nak? ya tidak jelas bicaranya. Ya jadi tidak mengerti juga Baru sedih. kalau menjelaskan ibu tahu cepat sekali caranya, mungkin belum dipahami. Skip lagi pelajaran. Baru kalau bertanya guru bilang kenapa bertanya terus. Iya, Ya, Bu, padahal kalau bertanya itu kan, Bu, supaya ditahu ibu dong. Ya. Oh jadi itu sehingga kita tidak masuk belajar ya? Iya, Bu, jadi malas. Iya, itu semua kendalanya kita tidak masuk belajar karena dari gurunya. Iya, Tidak senang gurunya. Iya. Senang ibu guru. Tidak disenangi gurunya. Tapi kalau mata pelajarannya pasti disuka Dina. Suka gitu, Suka cuma ini cara menjelaskannya ini yang tidak ini yang kita tidak sukai. Oh begitu Sering masalahnya. juga bolos, Bu, makan karena malas kali gurunya. Begitu kenapa kita bolos nak? Biarpun kita ini tidak suka gurunya nak, kita tetap masuk belajar ya. Biarkan saja kita tidak suka gurunya, yang jelasnya kita tetap masuk belajar di ruangan itu ya. Baik, baik.
Oke, masih ada alasannya lain nak? Mengantuk di kelas ibu karena Kenapa nak begadang kina? main game bu, kalau saya bermain game kak baru mabar apa gini bu doanya sering kami memang mabar ibu. Jadi tolong nak usahakan nak jangan ki begadang di karena kalau begadang ki itu pasti kalau pagi tidak bisa mesti bangun ya. tidak bu, karena kalau misalnya pulang sekolah kan tidur ki bu, baru nanti kalau malam ibu tidak bisa tidur jadi begadang ibu. Karena itu yang kita selalu pikirkan nak mau ki main game ya. Karena tidak bisa sekali meki itu rubah itu kebiasaan tak main game ya. Karena itu sudah terbiasa meki. Coba bedeng kita tidak terbiasa pasti kita ini cepat tidur ya. Sudah belajar pasti kita langsung pergi tidur ya. Karena najak kau juga temanku jadi biasa juga napaksa ke ibu main. Biar kita dipaksa kina kalau memang kita tidak mau ya. Oke, ini siapa? Dewi. Apa sih masalah kita nak? Silakan semuanya. Apa masalah ini? Anu bu, Ini. malas kak kerja tugas gara-gara itu bu, game bu terus ku kerja. Kalau pulang ke sekolah bu, itu nanti kalau misalnya mepet nih baru ditagih sama guru-guru, nah mana tugasmu? Baru ku kerja ibu. Oh begitu. Iya. Jadi kita tidak langsung kerja tugas tak? Tidak. Kita kasih menumpuk. Iya, Oh, kasih karena menumpuk ini dulu. faktor game ya. Game. Oh, jadi usahakan nak jangan selalu main game di. Nanti kalau memang mau main game nanti selesai tugas tak baru kita main game ya. Usahakan nak di jangan selalu main game. Usahakan itu fokus pada mata pelajaran tadi kita kerja tugas tak. Apa yang kita dikasih sama guru tak tugas-tugas tolong dikerja dulu ya. Jadi usahakan itu jangan selalu main game. Utamakan itu tugas tak ya. Nanti selesai tugas tak ya baru kita main game. Kalau memang kita tidak bisa ini berhenti main game ya. Oke. Siapa lagi? Salva, silakan. Anu saya ibu ribut sekali rumahku. Kenapa ribu nak? Apa dikerja di rumah? Ada ini? Selalu bertengkar orang tua aku bu. Ih, Jadi kukurun nih diriku di rumah. Kenapa Stres bisa? dia ibu apa bertengkar terus sama kecil dia lagi. Kenapa bisa bertengkar ini orang tua tanah? Apa masalahnya? Nggak Tolong tahu. kita cerita. Oh, ini gara-gara terus nih. jadi gara-gara ini nak motivasi belajar tak ini rendah nak. Iya. Oh begitu karena ini orang tua tak selalu bertengkar di rumah. Anu kakak ibu ini berakhir home. Oh begitu. Jadi kalau malam itu bagaimana? Tetap di kamar, tidak keluar. Iya, bu itu juga keluar kalau mau kak makan, tapi kadang juga bu tidak makan kak satu hari. Iya bu biasa juga ke rumahku ini belajar bu karena mungkin ibu kalau di rumah. Jadi kalau di rumahnya ini nak dia tidak bisa belajar ya karena ini orang tua tak selalu ribut. Iya. Tiap hari. Iya bu. Oh begitu. Alasannya lain nak bagaimana? Iya itu juga bu apa tidak tonton dukung ki bertengkar terus punya kerja. Oh, Tidak ada dukungannya dari Oh, keluarga. tidak ada dukungan dari Itu juga sangat keluarga. penting ibu dalam pelajaran tak Ya, misalnya betul. harus semangat atau harus ada dukungan. Ya, harus Betul, ada dukungan meningkatkan dari orang motivasi. tua ya. Iya. Tapi bagaimana dengan kakak tak? Enggak ada Tidak ada. kakak, Bu. Oh jadi kita anak pertama ya. Iya. Jadi usahakan nak biar pun bagaimana di dalam keluarga kita itu kita harus fokus untuk belajar di karena apa yang kita cita-citakan semoga nantinya akan tercapai ya. Kalau misalnya ini saya lagi kembali sama Nabila. Ini Nabila tadi dari faktor dia tidak senang dengan guru mata pelajarannya ya. Iya, Bu. Karena cara menjelaskannya kurang jelas. Iya. Oh begitu. Tapi bagaimana dengan tugas-tugasnya nak? Kalau tugas-tugas ibu rajin sekali ya ibu. Rajin. Iya rajin sekali. Jadi ini tugasnya semua tugas-tugasnya tuntas semua, tidak ada yang Saya bermasalah. alhamdulillah tuntas ibu. Pak ajak bukan kumpul tugas itu ibu. Faktor itu ibu. Pak. Tapi misalnya ini nilainya bagaimana nak? Nilai apa itu? Nilai semester yang lalu.
Yang kelas waktu ke kelas 10 bagaimana? Apa beda gurunya dengan yang sekarang? Nak? Beda sekali. Beda. Iya, pasti kalau orang itu pasti beda-beda semua sepatu. Jadi semoga nanti ini yang guru yang kita tidak senangnya pada semester 2 nanti ini, semoga kalian senang mungkin dengan gurunya di rajin mungkin masuk belajar di, jangan mungkin selalu bolos-bolos di. Oke. Kalau ini yang Dewi, Iya, Bu, nanti Bu usahakan rajin Ibu kalau hapusnya bagi Ibu supaya tidak terpengaruh banget Kak di situ Ibu. jadi usahakan Ina, bukan bilang tidak mau mungkin main game, tapi tolong kita fokuskan untuk belajar di, karena belajar itu sangat penting nak ya. Jadi ini bagaimana? Haruskah Pak butuh dukungan ini kesian? Iya memang. Tapi kalau begini nak, kalau biasanya itu orang tua tak bertengkar di rumah, apa tidak ada orang lain selain kita sama orang tua tak? Tidak ada petengkar apa nak? Tidak Bu, sama orang tua aku dia tinggi. Berempat. Adik tak? Ada deh Kelas berapa dek tak? SMP. SMP. Tapi jarang Ibu dia di rumah, selalu pergi main sama teman saya itu memang selalu di rumah. Oh tidak. Jadi kalau begitu biasanya itu kalau bertengkar orang tua tak, kita langsung keluar atau bagaimana? Langsung gak masuk di kamar, aku kunci pintu kamar. Oh kamar tak? Baru ku tutup bantal telinga aku biar tidak ku dengar. Tapi apa ini? Apa kita kalau misalnya berkelahi orang tua tak? Apa kita tidak tegur orang tua tak? Tidak Bu, nanti saya marahi. Oh begitu. Oh kalau tidak ditegur, tidak dimarahi. Iya. Tapi ini orang tua tak, dia kerja dua-dua atau bagaimana? Kerja dua-dua Bu. Oh, iya. Jadi ini artinya tidak ada waktu untuk di rumah ya? Iya Bu, kalau ada sih berdua di rumah bertengkar sih. Oh begitu. Jadi itu Mi, kalau mau kita belajar kita langsung ke rumahnya Nabila ya. Karena Iya. kalau di rumahnya Nabila kita fokus. Iya Bu. Iya. Tapi bagaimana dengan nilai tanah ini? Aman Bu, karena kalau misalnya jam kos di sekolah Bu, di situ ku kerja tugas biar tidak ku kerjain lagi di rumah. Oh begitu. Iya. Jadi begini kita harus itu semangat untuk belajar di. Jadi semoga nanti cita-cita itu bisa tercapai ya, karena saya dengar waktu minggu lalu itu tinggi sekali cita-cita tadi. Iya Bu. Mau jadi apa itu? Mau jadi apoteker Bu. apoteker ya. Semoga apa yang kita cita-citakan nanti semoga tercapai ya. Kalau Amin. Nabila apa dulu cita-citanya? Nggak jadi PDM Bu. Di PDM. Jadi tolong nak kita belajar. Jadi harus itu nilai tak tinggi ya. Jadi kalau waktu semester waktu kelas 10 tak bagaimana nilai tak nak? Baik ya, usahakan nak ini nanti nilai tak lebih tinggi dibandingkan dengan waktu semester waktu kelas 10 tadi. Iya Bu. Kalau Amin. Dewi bagaimana nak Dewi? Apa Ibu? Cita-cita tak apa itu dulu? Mau jadi psikolog Ibu. Psikolog. Karena kan rata-rata sekarang anak-anak seusia aku Ibu kebanyakan Ibu depresi, mentalnya hancur Ibu, begitu. Jadi buka sembuhkan nih dengan cara jadi psikolog. Oh begitu nak. Jadi usahakan nak kita harus tetap semangat ya, semangat belajar dan jangan selalu main game ya. Itu Mina faktornya kenapa ini nilai tak rendah ya. Itu Mi karena faktor dari main game tidak fokus mungkin belajar. Itu dia selalu difokuskan untuk main game ya. Nanti kalau semester 2 Ibu, mi perubahan sifatku Ibu. Oke, Buka semoga. serius belajar Ibu. Oke, nah Nah, ya. hapus gamenya Ibu, tapi nah lanjut scroll TikToknya. Ada Jangan, TikToknya Cina. Ibu. Tidak Ibu, nanti ku batasin nanti waktu ku atur Ibu. Kalau misalnya kalau malam itu Bu sampai jam 10 bisa main HP. Oh iya.
ya. Jadi itu HP tanah kalau jam 10 usahakan matikan saja deh, jangan mengaktifkan nih, karena itu biasanya itu kalau malam pasti ada teman tak yang ini yang chat ki apa toh. Iya ibu, tidak bisa mungkin pasti lagi mau lagi dilanjutkan main game tak toh. Oke. Jadi begitu nak semua alasan-alasannya di. Jadi semoga apa yang kita harapkan nanti semoga akan tercapai di. Terima kasih nak telah menceritakan masalah-masalahnya ya. Jadi sekarang solusinya itu kalian harus lebih semangat ya untuk belajar supaya apa yang kita cita-citakan nanti akan tercapai. Nih, jadi sekarang nak ibu mau tanya minggu lalu itu apa topik pembahasan kita nak? Kurangnya belajar. Oke, kurangnya motivasi belajar ya. Jadi topik pembahasan kita itu minggu lalu yaitu topik kurangnya motivasi belajar. Jadi ibu mau tanya, kita refleksi dulu minggu lalu ya, apa itu motivasi belajar nak? Bu, Apa, Nak? motivasi belajar merupakan suatu apa? merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang atau individu untuk mendorong tercapainya suatu tujuan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kalau Dewi nak, apa jenis-jenis motivasi itu kita tahu yang Faktor-faktornya itu tahu. faktor yang silakan nak Dewi. Faktor individual, faktor sosial, faktor internal sama faktor eksternal ibu. Itu dulu dipelajari minggu lalu. Kalau juga jenis-jenisnya nak kita tahu. Jenis-jenis motivasi belajar bu. Jenis satu, jenis yang dari bentuknya seperti dari lahir atau dari faktor lingkungan tuh ibu. Terus yang kedua jenis dari Woodward sama Marquis. Yang ketiga dari rohani sama jasmani. Terus keempat yang implisit sama eksplisit. Kalau implisit bu dari diri sendiri, kalau eksplisit dari pengaruh lingkungan. Oke, terima kasih nak. Kalau Nabila faktor-faktornya nak? Manfaatnya oke, silakan nak. Satu itu Bu, pembuka semangat belajar. Dua, hilangkan jenuh, mengejar mimpi, menumbuhkan optimis, pantang menyerah. Jadi itu faktor-faktornya ya. Kalau ini nak, ibu lagi mau tanya apa itu motivasi belajar? Ini Nabi tahu ini apa tadi yang ini motivasi belajarnya? Merupakan Jadi tolong ini lah kita dengar apa ini motivasi belajar itu merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang atau individu yang menjadi dorongan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, terima kasih anak. Ternyata kalian itu sudah ingat yang minggu lalu ya. Iya ibu. Kita akan refleksi. Jadi sekarang ibu sebentar nak membagikan LKPD-nya ya. Saya bagikan LKPD-nya nak sebentar nak. Jadi kalian harus diskusikan kelompok ya. Kalau sudah selesai nak kita diskusikan ya. Jadi sekarang ibu bagikan ke LKPD-nya ya. Jadi sebentar kita diskusikan. Iya ibu. Ini nak jadi dia bawa pulpen semua, ada pulpennya. Dewi, dua pulpennya. Nah, jadi sebentar kita diskusikan kelompok ya. Saya buka tadi pulpen ini. Ada pulpen kemudian ada warna-warni. Biar nih sudah apa aja. Masih ada. Itu nak, pulpen ada juga hitam ya. Jadi silakan kerja LKPD-nya nak. Sebentar kita diskusikan ya. Diskusi kelompok namanya ya. Jadi silakan ini tentang itu tentang motivasi belajar tak yang rendah. Ya silakan kerja. Silakan.
jadi jangan lupa tulis nama kelas deh. Iya Ibu. Nama kelas, apalagi hari dan tanggal ya. Tanggal 15 ini hari nak. Waktunya 10 menit ya. Jadi jangan lupa tulis nama kelas tadi, kelas sama hari dan tanggalnya. Jadi udah. Jadi waktunya 10 menit ya dikerjain itu KPD-nya nak. Oke, waktunya 10 menit di. Iya Ibu. Ada kita di faktor-faktornya. Kita itu tahu tadi. Itu yang ini. Faktor-faktor. Ya, apa nak? Apa dari jenis-jenis motivasinya? Dari bentuknya. Terus jenis dari word sama mark tulis. Jadi, ya. Nah, yang selesai belum ini. Udah?
Sudah selesai semua? Oke, jadi sebentar didiskusikan nih sama temannya. Sudah? Sudah? Jadi kalian diskusi sebentar. Sudah semua? Oke, sudah. Jadi silakan nak Nabila, itu hasil gambar LKPD-nya silakan diskusikan. Ya. Jadi misalnya diskusi ini kan namanya diskusi kelompok ya. Misalnya Nabila kita yang baca, terus ada yang yang tanggapi ya. Oh, jadi Oke, silakan nak Nabila baca ini ya. Nomor 1, bagaimana pemahaman Ananda terhadap kurangnya motivasi belajar? Jadi bagaimana nak Ibu dapat menurunkan semangat kita dalam mengerjakan sesuatu. oh begitu ya, ini motivasi belajarnya ya. Yang kedua bagaimana nak? Jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Ananda ketahui. Yang satu itu cita-cita, 2 bersaing dengan sehat, 3 meningkatkan semangat, 3 dari bentuk 4 dari bentuknya. Oke. Bagaimana tanggapannya nak ini diskusi kelompok ini tentang nomor 2-nya ini Nabila nak? Yang menggapai cita-cita kan mungkin kayak kadang malas itu kadang rajin sih lagi kerja tugas karena ingat cita-citanya Bu kira menjadi IPD Nabila. Yang nomor 2-nya nak, silakan nomor 2-nya. Nomor 3. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Ananda ketahui. Yang satu itu individual, kedua internal, ketiga eksternal, dan keempat itu sosial. Oke, jadi bagaimana ini nak Dewi dan bapaknya tentang ini jawabannya temannya Nabila ya? Bagaimana itu faktor internal? Internal itu dari faktor diri sendiri atau bersifat nyata seperti mau jadi apa, bagaimana cita-cita atau bagaimana apa harus yang dilakukan ke depannya. Oke. Siapa lagi Nabila? Dewi, silakan baca. Bagian pertama itu bagaimana pemahaman Ananda terhadap kurangnya motivasi belajar. Kurangnya motivasi belajar dapat membuat seseorang menjadi malas untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, dan itu akan sangat berpengaruh untuk nilai-nilai yang akan dia dapatkan. Bagaimana Nabila tentang jawaban temannya? Kalau menurut Ibu benar juga karena kalau misalkan kurang motivasi gitu bakalan terganggu dengan nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran. Oke. Ya lanjut nak Dewi. Pertanyaan ke nomor keduanya apa? Kedua, jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Ananda ketahui. Adanya tujuan untuk mencapai sesuatu, persaingan yang sehat dari jasmani dan rohani. Ini silakan tanggapi jawabannya temannya. Kalau menurut Ibu cocok nih karena kan misalnya persaingan yang sehat kayak bersaing secara sehat sama teman-teman yang karena untuk meningkatkan nilainya Bu. Ada tuh juga orang kayak bersaing tapi tidak minta jawabannya teman, tapi kalau temannya diminta tidak mau kasih Ibu. Ada tuh begitu. Oke, lanjut nak yang pertanyaan nomor 3-nya. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Ananda ketahui. Faktor individual, faktor sosial, dan faktor eksternal. Cuma Kak saya bertanya, apa itu faktor individual? Ya bagaimana itu? Ini dulu kok pas pembelajaran pas pertemuan pertama. Oh ini kakak faktor individual dari diri sendiri kakak kan individu, Iya, ya individu sendiri
Jadi silakan ini lanjutkan ini lembar ini. 1. Bagaimana pemahaman Ananda terhadap kurangnya motivasi belajar? Kurangnya motivasi belajar biasa disebabkan oleh kejenuhan belajar di kelas, tidak semangat ke sekolah, dan kurang dukungan dari orang tua. Oke. Bagaimana tanggapannya tentang ini? Alhamdulillah. Kalau malas sekolah, maksudnya bagaimana? Malas ketemu sama orang-orang yang ada di sekolah. Ya. Kenapa bisa beda? Kan ada tuh juga orang kayak tidak akrab sama teman sekelasnya semua. Ya, cuma di kelas lainnya dia temani akrab ya. Iya, kan beda itu kalau belajar sama temannya di kelas. Ya. Oke, jalan bagaimana nak? Silakan tanggapi pertanyaannya. Ini. Silakan bicara. Apa nak? Ini. Sudah. Ini sudah. Masih ada nomor 2 sama Oke, nomor 3 saja. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Ananda ketahui, yaitu 1. Faktor eksternal, Ya. kedua faktor internal, ketiga faktor sosial, dan keempat faktor individual Oke. Kalau faktor sosial bagaimana itu? yang berasal dari lingkungan seseorang, keinteraksinya sama teman-temannya. Misalnya ada temannya rajin belajar, baru itu berteman sama itu, jadi kita ikut juga rajin belajar. Tergantung pergaulan kayak Pergaulan, iya, betul. Kalau misalnya kau suka kebolos berteman sama saya, nanti mau ajak kebolos. Ya. Ya memang. Oke, silahkan baca ini nak, nanti teman saya yang tanggapi itu. Bagaimana pemahaman Anda terhadap kurangnya motivasi belajar? Biasanya di kelas terlalu ribet. Bagaimana nak? Iya, biasa juga juga ibu. Kalau Iya, ibu biasa. sekolah Tadi di kelas kelas ibu susah sekali masuk pelajaran dia tak kali. tapi tidak enak juga kalau misalnya kamu Kita mau udah guru. Jadi ini tidak menegur sama temannya ya? Tidak, karena tidak ada keberaniannya untuk menegurnya. Karena ada tuh juga ibu, misalnya dia yang ribet baru dia topa menegur, baru kalau ditegur dimarah-marah. Iya, Oke, silakan lanjutkan nomor 2 ya. dari luar sama Merkurius. Apa pertanyaannya? Jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Anda ketahui, yaitu dari bentuknya. Dari bentuk apanya itu? Oke, silakan Nabila. Itu. Mungkin kalau dari bentuknya bu, yang kayak tadi yang tersebut bu, misalnya yang kayak dari diri tak Iya, dari diri sendiri, sendiri itu. sama dari lingkungannya juga bu Oke, sebenarnya. sudah yang ini sudah nanti kan? Enggak, sudah. Bagaimana pemahaman Anda? Tolong kasih besar-besar suaranya. Bagaimana pemahaman Anda terhadap kurangnya motivasi belajar? Ya, bagaimana itu nak? Terdapat kecanduan dalam bermain HP. Oh, dia terdapat kecanduan dalam bermain HP. Seperti Karena sering bu, seperti saya- tadi ini permasalahannya Dewi ya. Iya, karena sering juga bu ada temanku bu menjelaskan di guruku di depan bu, dia di belakang main HP juga, kayak tidak bisa sekali melepas HP-nya. Jadi ini kalau begitu dia main HP apa tidak dilihat sama gurunya? Enggak, ibu Tidak itu karena taruh di bawah bangkunya. Atau udah bu, kita bu seakan-akan membaca Iya. padahal HP di depannya bu. Iya, ibu begitu. Kadang juga bu ada guru nggak, ada juga tidak. Oke, bagaimana? Ya. Silakan lanjut. Jelaskan jenis-jenis motivasi dalam belajar yang Anda ketahui. 1 dari bentuknya, 2 dari waktu. Oh iya bu, sama ibu. Apa tadi? Apa ibu? Iya. Oke, silakan lanjut. 3. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Anda ketahui. Faktor individu, faktor sosial, faktor internal. Bagaimana nak? Sama semua, iya bu, sama Oke. ibu. Jadi silakan nak yang ini dibaca itu. Bagaimana pemahaman Anda terhadap kurangnya motivasi? Malas berjalan dengan teman karena Suaranya kasih besar. Karena apa? Tolong dibaca dulu. Malas ibu bergabung sama temannya, mungkin dikecilkan ibu. Oh, dibully. Kayak dibully ya? Sama temannya. Padahal Oke. di sekolah pun tidak boleh Masa terlalu kan? membuli. Tidak boleh sebenarnya itu ya. Ada Sekarang lanjut ya nomor 2-nya. Jenis-jenis motivasi belajar yang Anda ketahui.
Jenis dari word sama mat. Apa? Ya. Buat Itu pemahaman saya dengan Bu ini. Oke, yang nomor 3-nya nah. Jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Anda ketahui. Faktor individu, faktor sosial, faktor internal, dan faktor eksternal. Bagaimana nak Nabila tanggapan jawabannya? Sepertinya bersama semua yang apa yang dipikirkan Ibu. Begitu ya. Oke, silakan nak itu KPD-nya silakan dikumpul ya. Ada silakan. Iya nanti. Ya. Ya. Oke. Jadi begini nak, saya simpulkan kegiatan ini. Jadi ini kan kalian berbeda-beda masalahnya ya. Jadi ibu harap kalian itu lebih semangat untuk belajar ya. Dari apa yang kalian cita-citakan nanti akan tercapai. Karena saya dengar waktu minggu lalu cita-cita itu sangat tinggi sekali ya. Jadi tolong itu nak pertahankan itu nanti siapa tahu waktu semester 2-nya prestasinya tinggi ya. Usahakan lagi lebih tinggi lagi naik prestasinya ya. Jadi begini nak Tapi Ibu, Bapak bertanya. Ya. Bagaimana itu Ibu? Kalau misalnya kan ada cita-cita Ata Ibu, tapi ternyata ini cita-cita Ata kayak tidak didukung sama orang tua Ata Ibu. Iya Bu. Harus di apa ini? Sebenarnya itu nak perlu itu harus juga ada dukungan orang tua deh. Iya. Karena tanpa dukungan orang tua itu kita tidak bisa ini ya. Kalau Tidak bisa misalkan jalan. cita-cita tak ini Bu baru dilarang itu gimana nanti? Karena Misalnya kemauan ini orang orang tua tua lain Ibu, lain Ibu, kemauan orang tua Ata Ibu. tapi ini nak misalnya orang tua tak dia larang ke ini ya. Iya. Tapi kalau memang misalnya tekad tak memang mau masuk ini ya kenapa tidak toh. Oh iya. Tapi Ya. kalau bilang orang tua tapi tidak punya biaya itu kalau bukan yang aku mau ya. Iya, kami juga jadi harus juga ada dukungan orang tua tak toh. Oke. Mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kitanya. Terlebih dahulu kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa ya. Jadi silakan nak Dewi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih nak telah datang di ruang ini untuk mengikuti kegiatan ibu kelompok ya. Ibu sangat-sangat berterima kasih kepada kalian semua. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.